Halo, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat bergabung pada ibadah tengah minggu GKI Pakuwon malam ini. Mari kita memulai ibadah hari ini dengan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7 yang isinya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersaat teduh sejenak yang akan dilanjutkan dengan menyanyikan pujian Tuhan memelihara. Kekhawatiranku, sebab Tuhan yang memeliharaku sempurna. Ku rendahkan diriku dalam tangan-Mu, karena kekuatan-Mu yang mengangkatku. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Serahkan segala kekhawatiranku, sebab Tuhan yang memeliharaku sempurna. Ku rendahkan diriku dalam tangan-Mu, karena kekuatan-Mu yang mengangkatku. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bertemu lagi pada malam hari ini. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini atas penyertaan-Mu Tuhan yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Sekalipun ibadah ini diadakan secara virtual, tapi penyertaan-Mu Tuhan itu sungguh nyata, tidak virtual di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena itu kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesai, biar jadi di dalam nama-Mu.
Tapi sebelumnya Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati kami, menyiapkan hati kami Tuhan, untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami belajar bersama-sama pada malam hari ini. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, firman-Mu juga yang selalu menuntun kami ke jalan yang benar. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan, mari bersama-sama saya katakan, amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di kesempatan pada malam hari ini di ibadah Persekutuan KD Pakuwon. Saya bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini lagi. Apakah kita semua dalam keadaan sehat? Apakah kita semua dalam keadaan baik? Atau jangan-jangan ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami ketakutan? Karena kita dengar ya di berita mengatakan bahwa terjadi lonjakan COVID yang luar biasa, dan bagaimana pemerintah mengumumkan bahwa kita harus bersiap menghadapi yang namanya tsunami COVID. Nah, apakah kita setelah mendengar berita itu kita menjadi takut? Atau bagaimana reaksi kita? Bagaimana respon kita? Nah, karena itu malam hari ini mari kita belajar sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita, untuk kita bisa belajar bersama-sama bahwa jangan takut, engkau tidak akan mati. Amin. Nah, itu sebabnya kita harus percaya bahwa selama kita hidup di dalam kebenaran, kita percaya Tuhan Yesus selalu setia menyertai kita. Itu yang membuat kita tidak akan takut. Kalau begitu, mari kita belajar bagaimana sih kita bisa mengatasi ketakutan itu. Ya, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa keluar dari rasa takut ini nih. Mari kita belajar dari dua tokoh pada malam hari ini yang akan kita baca bersama-sama, yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-8 sampai 24. Elia dan seorang janda yang ada di Sarfat. Kedua tokoh ini pun sebenarnya juga mengalami yang namanya ketakutan. Tapi mari malam hari ini kita bisa baca bersama-sama apa sih yang membuat mereka bisa mengatasi rasa takut mereka, sehingga nanti kita lihat endingnya. Ayat yang ke-8, di sini firman Tuhan katakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi, pertanyaannya adalah kenapa Tuhan memerintahkan Elia, menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat? Nah, kalau kita lihat cerita sebelumnya di ayat 7, di situ ayat 7 katakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Jadi ceritanya begini, sebelumnya Elia itu ada di tepi sungai Kerit, ya. Dia ngapain di sana? Tuhan suruh dia berdiam di situ. Nah, pada saat Tuhan suruh dia berdiam di situ, Tuhan memberikan dia makanan. Tuhan pelihara hidupnya dia. Tapi ketika sungai itu menjadi kering, saya percaya pasti Elia mengalami ketakutan. Mengapa? Ya, karena dia merasa selama ini dia hidup di sungai Kerit itu, tiba-tiba sungai itu menjadi kering. Artinya apa? Tempat di mana dia biasa mendapat makanan, seperti tadi saya katakan, tempat di mana dia merasa dia hidup di sana, tiba-tiba kering. Apa yang terjadi? Ini saya percaya Alkitab tidak catat aja. Tapi Elia yang ada pada saat itu pasti mengalami ketakutan. Dia pasti berpikir, wah, tempat saya biasa makan, saya biasa minum, sekarang menjadi kering. Lalu bagaimana? Ya, tapi ya disinilah kita perhatikan baik-baik. Ayat 8 katakan, maka datanglah firman Tuhan. Nah, jadi sebenarnya yang membuat Elia tidak menjadi takut, mengapa? Karena ada firman Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini?
saat kita menghadapi yang namanya sebuah persoalan, atau saat kita melihat situasi di sekitar kita, dan situasi di sekitar kita itu mempengaruhi pikiran, mempengaruhi kondisi hati kita, dan sehingga membuat kita menjadi takut. Orang menjadi takut itu sebenarnya wajar, karena perasaan itu Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Manusia menjadi marah, menjadi takut, ya, manusia menjadi senang, itu semuanya ada. Tuhan sudah buat itu di dalam hidup kita, ada di dalam perasaan kita, sehingga orang takut itu sebenarnya wajar. Tapi ketakutan itu yang tidak wajar. Nah, di sini kita bisa belajar, ya, firman Tuhan katakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Inilah sebenarnya yang perlu kita renungkan bersama. Di saat kita mengalami ketakutan, apakah firman Tuhan tetap ada dalam hidup kita? Apakah kita tetap mempercayai janji Tuhan? Pada saat kita sedang menghadapi yang namanya tekanan, apakah kita masih ingat bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita? Karena kalau melihat cerita ini, maka datanglah firman Tuhan. Apa yang dilakukan Elia? Ayat 9, di situ dia katakan, bersiaplah, pergi ke Sarfat. Ketahuilah di sana aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberikan engkau makan. Waduh, ini kalau lihat cerita ini enak banget ya. Begitu Elia mengalami kekeringan, sungai tempat di mana dia minum kering, Tuhan bilang, sekarang pergi ke Sarfat. Aku akan memberikan engkau makan di sana. Aku akan pelihara engkau di situ. Kelihatannya enak banget ya. Nah, ini yang kita harus renungkan bersama sebagai orang percaya, ya, bahwa bagaimana kita sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk tidak hidup bergantung dari keadaan yang ada di sekitar kita. Sebenarnya kalau kita mau tafsirkan, ya, Sungai Kerit itu sebenarnya tempat di mana Elia mendapat suplai kehidupan. Tapi ternyata tidak. Mari kita lihat ayat yang kelima. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Karena ayat 4-nya di situ dia katakan, itu ayat 4 itu perintah Tuhan kepada Elia. Kamu pergi ke sana. Nah, tapi ayat 5 di situ dia katakan Elia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Pertanyaan saya, kalau Elia tidak melakukan seperti apa kata firman Tuhan, ayat 6 bisa terjadi nggak? Elia kan manusia biasa kan, kata Yakobus. Dia punya kehendak, ya. Kalau melihat di ensiklopedia Alkitab masa kini, Sungai Kerit itu kecil, padahal dia berseberangan, ya, di sebelah timurnya itu Sungai Yordan. Kalau mau dipilih, Sungai Yordan itu lebih besar, volume airnya lebih banyak, ya. Secara tempat lebih enak Sungai Yordan daripada Sungai Kerit. Sungai Kerit ini kecil, makanya disebut anak sungai dalam terjemahan bahasa Inggris di ayat 7. Kecil, tapi nah, disinilah kita harus melihat bagaimana Elia dia belajar untuk apa? Melakukan seperti apa kata firman Tuhan. Kita bisa renungkan, kita bisa pertanyakan buat diri kita, apakah selama ini kita sudah melakukan seperti apa kata firman Tuhan? Saya percaya, ya, dalam keadaan apapun Tuhan pasti pelihara hidup kita. Masalahnya itu ada pada kita. Apakah kita tetap percaya Tuhan masih pelihara hidup kita atau tidak? Karena masalah bukan berarti satu tanda seolah-olah Tuhan tidak pelihara kita lagi. Bukan. Kita menghadapi masalah sebenarnya itu punya dua tujuan. Saya selalu katakan, masalah itu sebenarnya punya dua tujuan buat kita. Yang pertama, memperlihatkan apakah kita masih bergantung pada Tuhan atau tidak. Yang kedua, masalah itu sebenarnya satu kesempatan buat kita untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup kita.
Amin. Jadi sebenarnya Elia juga menghadapi persoalan yang kurang lebih sama dengan kita. Hanya masalahnya konteksnya berbeda, situasinya berbeda. Tapi permasalahan yang dihadapi Elia itu kurang lebih sama dengan yang kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari. Nah, di sini ayat kelima katakan karena dia melakukan seperti firman Tuhan, maka ayat 6 itu terjadi. Tuhan perintahkan burung-burung untuk memberikan dia makan dan dia minum dari sungai itu. Jadi sebenarnya bukan sungai Kerit itu yang menjadi, karena kadang-kadang kita berpikir wah enak banget ya Elia, di sungai Kerit itu dia mendapat suplai makanan. Terus habis itu begitu sungai itu kering, Tuhan suruh dia pindah. Enak banget ya. Ya kadang-kadang kita melihat ketika Tuhan berkati kita melihat itulah sumber hidup kita. Padahal kita harus belajar bahwa yang menjadi sumber hidup kita itu bukan berkatnya, tapi pribadinya itu yang sebenarnya harus kita sadari bahwa sumber berkat kita itu adalah bukan berkat itu sendiri, tapi pribadi yang memberikan berkat itu. Itulah sebenarnya sumber berkat kita. Nah, karena Elia melakukan seperti apa kata firman Tuhan, disitulah Elia sebenarnya sedang mengalami bagaimana dia sadar dan dia tahu bahwa yang pelihara hidup saya ini adalah Tuhan, bukan tempat. Jangan sampai kita punya persepsi salah tentang berkat itu. Bukan berkat itu yang memelihara engkau, bukan pekerjaan yang memelihara engkau, bukan sungai Kerit itu yang memelihara Elia. Tuhanlah yang memerintahkan burung-burung untuk memberikan Elia makan. Jadi sungai Kerit itu hanya masalah tempat. Amin. Ada satu kata yang menarik buat saya di ayat yang kelima. Di situ firman Tuhan katakan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Kata diam di sini ini menarik buat saya. Saya coba menyelidiki kata diam ini. Emangnya Elia tuh ngapain? Diam di sini tuh aktivitasnya apa sih? Apakah diam tidak melakukan apa-apa? Apakah diam itu berarti dia hanya makan tidur? Kasarnya begitu makan tidur. Wah, ini enak banget dong, kayak orang malas aja. Kan konotasi kita kadang-kadang kalau lihat orang makan tidur, wah pasti ini orang malas nih. Nah ternyata kata diam di sini itu bukan berarti Elia diam tidak melakukan apa-apa, tapi Tuhan sedang mengajar Elia. Ketika Elia diam di situ, Tuhan sungguh-sungguh membentuk kembali kepribadian hidup Elia. Karena saya melihat kata asli dari Kerit itu sendiri artinya memotong. Artinya memotong, verbnya dikatakan memotong sampai habis, terpisah. Jadi saat Elia diam di tepi sungai Kerit, Allah membentuk kembali, membangun hidup Elia kembali. Karena bisa jadi dia sangat bergantung pada keadaan. Tuhan sedang mengajar Elia untuk bergantung total kepada Tuhan. Di saat Elia bergantung total kepada Tuhan, disitulah dia mulai mengerti bahwa Tuhan bisa pakai burung gagak untuk memelihara hidupnya. Jadi kita kembali lagi di ayat 7, di mana tempat Elia mendapat suplai makanan sekarang kering. Nah, datanglah firman Tuhan. Waktu firman Tuhan itu datang, bersiaplah. Elia pergi gak? Elia pergi. Nah, disitulah yang membuat sebenarnya Elia tidak merasa takut. Itulah yang membuat Elia tidak takut sedikit pun. Itulah yang membuat Elia tidak takut sekalipun dia tidak mendapat makanan, karena dia tahu yang pelihara dia Tuhan, bukan tempat. Nah, waktu Elia sampai di Sarfat, Elia ketemu seorang janda. Hal yang sama seperti yang Tuhan sampaikan kepada Elia, Elia sekarang ngomong kepada janda itu. Kita lihat teksnya di ayatnya yang ke-10. Setelah dia sampai di pintu gerbang kota, jadi setelah Elia sampai di Sarfat,
dia ketemu perempuan itu. Nah, dia sekarang ngomong sesuai dengan apa yang dia dengar dari Tuhan. Ya. Nah, dia katakan bahwa cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Lihat respon perempuan ini ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Lihat baik-baik respon perempuan ini. Sama seperti yang sebenarnya dialami oleh Elia. Ketika sumber tempat di mana dia mendapat suplai makanan itu habis, maka pemikiran yang sama pun terjadi pada perempuan ini. Kalau saya sudah berikan makanan ini kepadamu, ya, saya sudah tidak punya suplai lagi, maka saya akan mati. Wajar nggak? Wajar kan? Sama seperti Elia. Nah, tapi lihat lagi perkataan Elia. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lihat ayat 15, apa respon perempuan ini? Tetapi lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dia katakan Elia. Seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Lihat respon perempuan ini yang pertama. Dia katakan, kalau saya berikan ini saya akan mati. Tapi yang kedua, waktu dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Elia, terjadi nggak apa yang dikatakan Elia? Terjadi. Nah, apa yang kita bisa belajar dari dua tokoh ini? Bagaimana ketaatan mereka terhadap firman Tuhan? Ada amin? Karena ketika Elia berbicara, ya, demikianlah firman Tuhan. Elia sendiri, ya, mengapa dia berani katakan demikianlah firman Tuhan? Karena Elia sendiri sudah mengalami yang namanya pembentukan, sudah mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan yang sempurna di mana? Di Sungai Kerit itu. Pada saat dia diam di sana, disitulah Tuhan mengajar, disitulah Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Elia. Dan disitulah Elia belajar bahwa sungguh kalau Tuhan yang berfirman, pasti terjadi. Amin. Dia tidak ragu sedikit pun. Makanya ketika dia berbicara kepada wanita ini, dia juga berbicara dengan otoritas Tuhan. Karena dia tahu kalau firman Tuhan berkata, itu pasti terjadi. Apapun keadaanmu, apapun situasi kita, kalau firman sudah datang, firman Tuhan itu akan mengubah situasi itu. Amin. Itu sebabnya mari kita belajar sebagai orang percaya. Kadang-kadang kalau mau jujur, kita lebih mempercayai apa fakta, kita lebih mempercayai apa keadaan di sekitar kita. Kita lebih mempercayai keadaan di sekitar kita daripada mempercayai apa kata firman Tuhan. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat, firman Tuhan itu kan kekal selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan tidak berubah. Sementara situasi kita kan berubah-berubah. Kok kita lebih percaya kepada yang gampang berubah daripada kita susah mempercaya yang tidak pernah berubah. Mestinya kita mempercaya yang tidak pernah berubah dong. Amin. Firman-Mu ya dan amin, tidak akan pernah berubah. Mestinya kita percaya itu, karena pasti tidak berubah. Kalau yang kita percayai mudah berubah-berubah, lah itulah yang membuat hidup kita menjadi suka berubah-berubah. Sebentar semangat, sebentar lesu, ya. Sebentar punya api yang semangat untuk memuji Tuhan, begitu
datang masalah, kita mulai kendor lagi. Karena selama ini kita lebih percaya kepada keadaan daripada mempercaya apa kata firman Tuhan. Ada amin. Itu sebabnya mari kita bersama-sama belajar ya, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan ya, kita sebagai anak Tuhan, kita harus belajar untuk lebih mempercayai apa kata firman Tuhan. Apalagi ya, di hari-hari terakhir ini sudah semakin banyak berita negatif yang kita dengar. Sebenarnya itu udah capek, tahu nggak? Orang kalau terus mendengar hal-hal negatif capek nggak? Pasti capek. Sudah capek, timbul lagi pikiran yang negatif. Mendengar berita negatif itu membuat akhirnya apa? Pikiran kita menjadi negatif. Pikiran kita menjadi negatif, lama-kelamaan tindakan kita menjadi negatif. Kalau tindakan kita sudah menjadi negatif, sepertinya orang akan melihat kita kok kayak nggak punya iman sih. Di mana imanmu? Gitu, ya kan? Tapi saya percaya kalau kita mau belajar pada malam hari ini untuk sekarang mempercayai apa kata firman Tuhan, saya yakin dan percaya kita tidak akan bisa lagi mengalami yang namanya ketakutan, atau ketakutan itu tidak akan menguasai hidup kita lagi. Sekalipun keadaan di sekitar kita membuat kita takut, cemas, tapi kita sebagai anak Tuhan, so what gitu loh. Ada amin. Nah, jadi dari cerita ini sebenarnya apa yang kita bisa terapkan dalam hidup kita sebagai orang percaya kalau melihat kisah ini? Seperti yang tadi saya sudah katakan, yang pertama, apakah kita lebih mempercayai firman Tuhan daripada keadaan di sekitar kita, atau sebaliknya, kita lebih mempercayai keadaan di sekitar kita daripada firman Tuhan? Karena seorang wanita ini, ya, karena perempuan janda ini, tadinya dia lebih mempercayai keadaan dia, ya, dia lebih mempercayai ya fakta di sekitar dia. Ya memang dia hanya cuma punya segenggam tepung ini untuk dia buat, dia makan, selesai, habis, dia akan mati. Padahal sebenarnya Tuhan mau memberkati dia lebih daripada apa yang dia miliki di tangan dia. Tapi puji Tuhan, bagaimana wanita ini dia belajar mempercayai apa yang disampaikan oleh Elia. Mujizat terjadi. Amin. Begitu juga dengan Elia. Begitu Elia mulai mempercayakan hidupnya kepada apa yang Tuhan firmankan kepada dia, maka apa yang terjadi? Dia terus mendapat suplai makanan. Amin. Begitu sungai Kerit itu kering, apakah hidupnya juga kering? Tidak. Jadi, yang pertama, apakah kita lebih mempercayai firman Tuhan, atau kita lebih mempercayai fakta atau keadaan di sekitar kita? Amin. Yang kedua, ya, kalau kita mempercayai apa kata firman Tuhan, maka jangan takut. Penyediaan Tuhan itu tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Amin. Karena firman Tuhan itulah yang menjamin hidup kita. Bukan tempat, sekali lagi, bukan segenggam tepung yang ada di tangan janda itu yang memelihara hidup dia, bukan sungai Kerit yang memelihara hidup Elia. Sama dengan kita, ya, jangan sampai kita berpikir bahwa pekerjaan itu yang memelihara hidup kita, fasilitas yang kita punya itulah yang memelihara hidup kita. Bukan. Kita harus tahu bahwa sumber berkat kita itu yaitu pribadi Yesus Kristus. Amin. Cara Tuhan pelihara kita itu luar biasa, Bapak Ibu. Bayangkan di cerita tadi, Tuhan pakai binatang untuk pelihara manusia. Di mana-mana manusia yang pelihara binatang, kan? Iya dong. Manusia memberi makan anjing, manusia memberi makan kucing, ya, itu binatang. Manusia memberikan menyiram rumput,
ya, yang suka tanaman, yang pelihara tanaman, ya, ibu-ibu biasanya, ya, punya tanaman A, B, C, D. Nah, setiap hari pasti disiram kan, supaya tanaman itu hidup kan. Nah, itu memang yang normal. Tapi lihat cara Tuhan. Cara Tuhan pelihara kita itu bisa dikatakan tidak normal. Nangkap maksud saya ya. Jadi Tuhan punya berbagai cara untuk pelihara hidup kita. Jadi kalau Tuhan punya berbagai cara untuk pelihara hidup kita, kok kita masih takut sih? Kok kita masih gak percaya sih kalau Tuhan tuh sanggup pelihara hidup kita? Nah, kita harus belajar. Amin. Itu sebabnya pertanyaan saya yang pertama itulah yang menentukan. Kita sekarang lebih percaya mana? Kita lebih percaya perkataan firman, apa kata Tuhan, atau apa kata dunia? Itu yang menjadi persoalan. Kalau kita lebih percaya apa kata dunia, apa kata situasi, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, marilah kita sekarang untuk belajar mempercayai apa kata firman Tuhan. Caranya bagaimana? Ya, mau tidak mau kita harus melatih hidup kita. Caranya ialah merenungkan firman itu siang dan malam, seperti kata Pemazmur 1 di pasal yang pertama. Ya, kalau kita semakin banyak merenungkan setiap perkataan Tuhan, saya yakin lama-kelamaan firman itu akan mulai mempengaruhi pikiran kita, mulai mempengaruhi perasaan kita, sehingga itu akan mengendalikan setiap tindakan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, bukan lagi keluhan yang keluar dari mulut kita, tapi firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Sama halnya, kalau kita terus-menerus mendengar berita-berita negatif, lama-kelamaan berita negatif itu akan mempengaruhi pikiran kita. Kalau dia sudah menguasai pikiran kita, maka itu akan diteruskan kepada tindakan kita yang mempercayai, yang menyetujui pikiran kita itu. Itu terlihat lewat mana? Lewat tindakan kita. Makanya segala sesuatu itu dimulai dari dalam. Nah, seberapa banyak sekarang, pertanyaan saya, seberapa banyak kita telah mendepositkan firman itu ke dalam hidup kita? Karena sebenarnya itulah hidup orang percaya. Amin. Orang percaya hidup oleh iman. Ya, orang benar hidup oleh iman. Di Korintus katakan, ya, dalam bahasa Inggris, we walk by faith. Sebab hidup ini bukan karena melihat, tapi karena apa? Percaya. Amin. Seperti itulah kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi, sekali lagi, kalau kita terus-menerus merenungkan kedua hal ini, maka saya tidak percaya, Bapak Ibu, termasuk saya nih, kita tidak akan takut lagi atas setiap situasi atau keadaan di sekitar kita yang ada. Amin. Kita renungkan, kita terapkan, kita renungkan, kita terapkan. Pertanyaan saya adalah, apakah kita masih takut? Saya yakin dan percaya jawabannya sudah ada di hati Bapak Ibu sekalian. Amin. Baik. Saya berhenti sampai di sini dulu. Saya percaya Roh Kudus akan terus berbicara kepada Bapak Ibu secara pribadi untuk lebih menjelaskan lagi firman Tuhan ini, sehingga saya percaya ketika Roh Kudus yang menjelaskan, itu pasti akan membuat perubahan demi perubahan akan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau punya banyak cara untuk memelihara hidup kami, sehingga tidak ada lagi alasan buat kami untuk takut menghadapi segala situasi ini Tuhan. Karena itu sekalipun saat ini kami sedang menghadapi yang namanya pandemi, satu situasi yang kami tidak tahu kapan akan berakhir, kami tidak takut sekalipun, kami tidak takut sedikit pun Tuhan, karena kami percaya bahwa ada penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami.
Terima kasih Bapak. Dan kami juga sebagai warga negara, kami akan tetap mengikuti aturan dari pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan, sehingga itu juga yang akan menjaga kami supaya kami benar-benar terlindung dari setiap virus COVID ini, Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Pulanglah dan arahkan sebentar kami akan berpisah satu sama lain, Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus yang tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas bimbingan Tuhan pada malam hari ini, di mana kami dapat mendengarkan firman-Mu dalam persekutuan tengah minggu bersama-sama dengan jemaat-Mu di GKI Pakuan. Tuhan juga yang membimbing kami dan memberkati seluruh program komisi-komisi yang ada di gereja-Mu di GKI Pakuan. Tuhan berkati pengurus-pengurus, Tuhan berkati segala kebutuhan dan keperluan dari komisi-komisi yang ada. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anggota jemaat Tuhan yang dalam keadaan kurang sehat. Kiranya Tuhan selalu yang memberkati juga akan kesehatannya. Tuhan juga yang memberkati obat-obat yang dipakainya. Tuhan Bapa surga, terima kasih juga atas kesehatan yang Tuhan berikan di masa-masa pandemi ini. Tuhan juga yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk masa-masa yang dalam pandemi ini. Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan kesehatan kepada anggota-anggota jemaat Tuhan yang ada di sini. Terima kasih Tuhan untuk bimbingan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Jerry atas firman yang boleh dikhotbahkan kepada kami hari ini. Semoga firman hari ini pun boleh menguatkan kita seperti janda dari Sarfat yang dikuatkan melalui perantaraan Nabi Elia. Mari kita menyanyikan lagu penutup ibadah hari ini yang diambil dari NKB 126 dengan judul Tuhan Memanggilmu. Terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhan.
Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Hari terakhir pun makin dekat. Mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap, bahwa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau punya banyak cara untuk memelihara hidup kami, sehingga tidak ada lagi alasan buat kami untuk takut menghadapi segala situasi ini Tuhan. Karena itu sekalipun saat ini kami sedang menghadapi yang namanya pandemi, satu situasi yang kami tidak tahu kapan akan berakhir, kami tidak takut sekalipun, kami tidak takut sedikit pun Tuhan, karena kami percaya bahwa ada penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kami juga sebagai warga negara, kami akan tetap mengikuti aturan dari pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan, sehingga itu juga yang akan menjaga kami supaya kami benar-benar terlindung dari setiap virus COVID ini Tuhan. Terima kasih Bapa,
Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Pulanglah dan arahkan sebentar kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus yang tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.